kawan-kawan, kita di sini punya ISC Timur DOHC. Ini originalnya ya, original punya Timur DOHC. Ini copotan ya. Kebetulan ini kita lagi punya partnya. Jadi kita punya bahan untuk mengupas masalah ISC ini ya. Mumpung belum laku ya, karena agak-agak susah sih nyarinya yang masih bagus kondisinya. Kebetulan ini masih bagus, masih normal. Nah, hanya saja di setelannya aja ya ada yang sedikit rusak nih. Bukan rusak sih, ada gompal-gompal karena mungkin yang punyanya dulu pada saat membukanya ini pakai obeng dicongkel-congkel, padahal seharusnya pakai tang ya, tang spi yang nggak akan rusak seperti ini. Cuman nggak masalah, ini hanya luarnya saja. Dalamnya masih bagus semua dan masih bisa digunakan. Nah, ini ISC ini salah satu part yang cukup vital ya untuk di Timur DOHC itu, karena kalau part ini kotor atau part ini bermasalah, inilah yang menyebabkan RPM ngayun, terutama saat mobil itu dapat beban besar. Yang paling kerasa itu saat menyalakan AC, RPM itu langsung drop, bahkan bisa mati kalau ini bermasalah. Karena ini cara kerjanya adalah untuk menyesuaikan RPM saat di RPM mobil saat idle, ketika mobil itu mendapat beban ya, dari lampu utama, dari power steering, dan yang paling besar itu dari AC. Jadi ini kan ada lubang nih. Nah, ini tempat udara masuk. Tempat udara masuk dari ini di jalur yang menuju ke filter udara. Jadi udara dari filter udara disedot dari sini masuk ke sini. Nah, pada saat ada beban, ada tambahan beban, otomatis kan butuh udara ya lebih banyak gitu ya. Nah, saat ada beban, di sini ada spring nih, ada palep pengaturnya lah, semacam palep begitu. Jadi kalau dalam kondisi normal, saat mobil dapat beban dari AC, beban besar, ini berfungsi solenoidnya ini membuka, jadi udara mengalir lebih banyak. Makanya saat normal, pada saat mobil dapat beban, ini berfungsi solenoidnya ini membuka sehingga udara masuk lebih banyak. Maka RPM itu akan naik sekitar 200 RPM ya, atau 300 RPM lah kurang lebih, sehingga mobil itu tidak drop. Nah, nanti ini mau kita bongkar ya seperti apa isinya. Nah, kemudian untuk perawatannya, untuk tune up ya, untuk tune up berkala, tidak perlu kita bongkar. Cukup ini kita semprot dengan karburator cleaner atau injektor cleaner, semprot di sini saat mobil mati ya, semprot, diamkan 2 menit 3 menit, semprot lagi, diamkan lagi, kemudian nyalakan mesin. Nah, nyalakan mesin, saat mesin nyala semprot terus ini beberapa kali gitu kan, 10 kali 15 kali semprot gitu, dijaga agar mesin nggak mati, tapi ya gasnya dinaikin sedikit sambil digas. Nah, itu cukup lah kalau untuk perawatan rutin ya, paling enggak kalau mobil rutin dipakai sebulan sekali lah. Cuman kalau ini udah kotor banget, mau nggak mau harus kita bongkar. Ini kita lepas, nanti ada tang ini ya, tang spi untuk pembukanya biar mudah dan ini enggak rusak, biar mudah. Nah, nanti ini juga kita bongkar solenoidnya. Oke, langsung kita praktekkan ya. Nah,
pakai sepi ini kita buka ya, bukan sepi, pakai tang sepi seperti ini harusnya membuka ini biar tidak rusak. Ini cuman matanya aja ya kawan-kawan, sebenarnya ada tangnya. Lengkapnya seperti ini. Cuman ini yang mata nutup kebuka yang lurus, ini bisa kita ganti dengan yang ini. Matanya bisa kita ganti. Ini kita lepas, ini kita ganti. Iya. Lihat apa adek? Ada adek di situ. Nah, oh jatuh. Nah, awas kita mau pasang ini deh. Nah, seperti ini ya kawan-kawan setelah diganti. Jadi kita kalau punya tang ini, tang sepi, cuman ganti kepalanya aja. Ini yang model lurus, ini yang model bengkok. Nah, yang model bengkok untuk ngebuka ini. Lepas. Lepas. Kita pakai ini aja. Cukup pakai ini aja. Putar ya. Jadi tidak akan rusak kalau punya alatnya seperti ini. Kalau dicongkel-congkel pakai obeng dia rusak. Terus kita buka sampai lepas. Udah longgar ya. Wah, adanya jangan ngalangin. Tuh, papa mau lihat. Nah, udah lepas. Nah, ini tutup setelannya udah lepas. Nah, ini ada o-ringnya ya. O-ringnya, kalau o-ringnya ini udah ketas bisa diganti pakai o-ring universal. Ini ada per. Nah, ini ada semacam palepnya lah ya, yang mengaturnya untuk banyak masuknya udara. Udah, papa melihat. Udah kita lepas, kemudian nanti kita lepas selenoidnya juga. Selenoidnya kita lepas. Udah adanya di situ aja. Menggunakan obeng plus. Ada 2 baut. Selenoidnya. Nih. Nah, udah lepas bautnya, dotnya kita copot. Nah, ini selenoidnya. Jadi udah terpisah ya, ini ESC nya, ini selenoidnya.
Nah inilah yang berfungsi kita dapat ketika dapat tegangan. Di sini ada semacam palu. Untuk yang normal dia masih berbunyi seperti ini, artinya dia normal. Ada dikocok-kocok ada bunyi tak 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 tak, seperti ada bola ya di dalamnya. Kalau dia udah nggak bunyi berarti sudah mampet nih, harus kita bersihkan. Kalau masih bunyi sebenarnya dia masih normal ya. Bola-bola di dalam itulah yang ketika dapat tegangan dia berubah-ubah posisinya. Nah di sini juga ada o-ring untuk memastikan penghubung solenoid ke ESC-nya biar gak ada kebocoran udara. O-ring ini kalau sudah getas bisa diganti dengan universal juga. Cari yang ukuran yang sama banyak di toko, paling cuman ya paling mahal 5 ribuan lah. Biasanya cuma 1.000-2.000 nih o-ring seperti ini. Ini udah untuk pembersihan total cukup kita bongkar seperti ini ya kawan-kawan. Jadi semua lubang-lubang ini kita semprot pakai karburator cleaner atau injector cleaner. Lubang ini, lubang ini, lubang ini, pastikan semuanya bersih. Nah, jika udah yakin udah bersih, kemudian selenoidnya biasanya kalau udah kotor parah itu dia dikocok-kocokin udah nggak ada suaranya lagi. Nah untuk membersihkannya bagaimana? Kita masukkan ke cairan karburator cleaner ke sini. Nah, karburator cleaner. Bentar, kita ambil contohnya. Nah, seperti ini ya, karburator cleaner atau injector cleaner. Kita semprotkan ke sini, kita tegakkan. Kita taruh, nah, biarkan 2 menit 3 menit sampai karbon atau kotoran di sini itu mengelupas ya atau mencair. Baru kita tumpahkan seperti ini. Kita sampai dia bersih ya. Kita ulangi beberapa kali ya sampai benar-benar suaranya nyaring seperti ini. Kalau udah nyaring ini udah normal. Nah, itu untuk pembersihan ESC dan solenoid. Kemudian nah tutupnya juga kita bersihkan, pastikan o-ringnya masih bagus, belum keras. Per ini juga kita bersihkan, kemudian valve ini juga kita bersihkan sampai tidak ada kerak lagi ya, biar semuanya mekanikalnya normal. Setelah semuanya bersih, kita rakit kembali. Nah setelah perakitan kembali pasti bingung tuh untuk nyetelan RPM awalnya. Nanti saya kasih tips setelah kita rakit kembali gimana sih, pasti besar banget gasnya ketika dipasang. Nanti saya kasih panduannya ya gimana cara menyetelnya di RPM, penyetelan awalnya sebelum ini kita pasang, biar nggak terlalu besar gasnya dan nggak terlalu kecil juga, dan biar mesin itu bisa langsung nyala. Sekarang kita rakit ya. Ini o-ring udah kita mau pasang lagi deh. Nah, o-ringnya kita pasang lagi ke sini. Kalau o-ringnya ini masih bagus, ini nggak perlu dikasih sealer ya. Cuman kalau o-ringnya ini udah keras, ya, biar aman ini dikasih sealer ya. Lem silikon untuk packing. Nah, ini kita pasang. Pastikan posisinya ini, posisi tempat soketnya ini menghadap ke bawah, menghadap searah sama ini, sama saluran udara ini, satu arah seperti ini. Baru kita pasang bautnya. Ini baut 6 atau baut 6 kalau nggak salah nih. Jangan terlalu kenceng ya kawan-kawan untuk masangnya, takutnya kalau terlalu kenceng malah slack dol. Kalau dol agak berabe ya, karena barang ini lumayan harganya. Untuk yang orinya mungkin di atas 1 juta ya. Untuk yang murah-murahnya ya ada yang 700, 800.
Itu untuk yang OM nya. Cuman kalau kita mau beli orinya di atas 1 juta ya SC, makanya hati-hati pas masang bautnya, tidak perlu terlalu kencang. Yang penting pakai teknik menyilang ya, dikencangkan dikit-dikit persisinya, pindah-pindah. Nah. Awas bentar, cukup. Cep. Cep. Nah, sudah. Nggak usah terlalu kencang. Nah, pastikan rapat lah. Nggak perlu dipaksa. Nah, kemudian baru kita pasang ini setelannya ya. Setelannya. Posisi bendulannya ini duluan ya, bendulan. Nah, yang ini yang panjang ini duluan masuk. Nah, baru kita pasang pernya. Ini pernya, spring. Nah, kita pasang sini. Nah, baru tutupnya kita pasang, kita putar pakai tangan dulu. Nah, sini sep. Nah, putar pakai tangan dulu ya, mengencangkannya biar enggak selek, biar pas deratnya itu pas. Nah, sudah pakai tangan, udah kenceng, baru kita pakai ini lagi. Nah, kenapa tutup ini bisa rusak? Karena kebanyakan mereka kawan-kawan itu ngebukanya nggak pakai tang ini, tapi pakai obeng ini, didorong-dorong seperti ini. Nah, bisa juga alhasil pada gompal. Cuman kalau kita pakai tang ini dia tidak akan gompal. Murah kok tangnya, cuman berapa ya, yang murah-murah itu 30.000 35.000 juga ada. Jadi kalau tang yang bagus ya mungkin 75.000, yang di atas 100.000 juga banyak. Taikiro yang mahal ya. Nah, ini kan kita nggak tahu nih setelan RPM awalnya seperti apa karena nggak ada panduannya ya. Nah, gimana sih caranya? Caranya ini trik saya ya, trik yang saya gunakan. Nah, kalau kita kira-kira seperti ini, kita kan nggak tahu ya, bisa besar banget setelannya, bisa kecil banget. Triknya seperti ini. Jadi nanti dulu ya. Nah, ini tempat udara masuk kita tiup. Nah, ini los banget ya. Nah, cara penyetelannya ini kita tutup setelan ini sampai nggak bisa ditiup. Kita kencangkan terus sampai kencang. Tiup. Nah, masih bisa, kita kencangkan lagi. Nah, mampet ya, sampai mampet pokoknya. Nah, lihat pipi saya sampai mampet, sampai kembung. Nah, kalau udah mampet seperti itu, panduannya kita kendorin sedikit. Nah, masih mampet, masih berat, kita kendorin lagi. Nah, masih berat. Masih berat. Nah, itu udah pas ya. Ciri-ciri pasnya itu adalah pada saat ditiup tadi mampet, udah nggak bisa masuk udara, kita kendorin sampai dengan bisa masuk udara tapi tidak begitu los, masih ada kayak sedikit sendatan tapi nggak begitu los. Nah, itu sudah cukup untuk setelan awalnya.
sebelum pemasangan. Ada yang mainin aja nih. Nah ya gitu. Udaranya udah lancar, tetapi masih ada kayak sedikit penahan gitu ya, nggak los banget gitu, nggak kayak niup selang los, nggak ada hambatan gitu. Masih ada sedikit tahanan, itu pas. Biasanya dia langsung dapat di 900 rpm ya. Nah, udah segitu. Kalau los banget dia nanti pas ada nyalain rpm-nya bisa 2000 bahkan 2500. Tapi kalau begitu ditiup udaranya lancar tapi masih ada sedikit terasa tertahan ya, biasanya nggak jauh-jauh antara 1000 sampai 900 rpm. Nanti tinggal kita sesuaikan sedikit. Nggak ada yang mau apa, nggak ada. Udah main ini aja. Nah ini nah segitu aja, nggak usah banyak-banyak. Udah nggak boleh banyak-banyak ya. Ya intinya harus punya karburator cleaner ya, atau injektor cleaner. Ini murah kok, harus selalu sedia ya untuk bersih-bersih ISC. Ini untuk bersih-bersih ISC, untuk bersih-bersih injektor, bersih throttle body, untuk membersihkan apa namanya TPS juga bisa pakai ini serbaguna. Ini murah, kisaran harganya itu 25.000 sampai 35.000, rata-rata segitulah, 25.000 sampai 35.000. Ini yang jenis spray ya, bukan yang foam. Nah kemudian ini langsung aja kita pasang nanti. Ini kita kasih o-ringnya, ini kita kasih sealer lem silikon. Nah, lalu setelah kita pasang, kita biarkan dulu lah 30 menit gitu ya, biar sealernya itu keras dulu, 30 menit lah, baru kita starter mesin. Nah pada starter mesin itu kita lihat pada saat starter pertama, kalau RPM itu langsung meraung di atas 2000 dan turunnya lama, berarti ESC nya kebesaran, setelan ESC nya kebesaran. Langsung aja ini kita tutup ke arah kanan, kita putar ke arah kanan, dikencangkan sedikit saja, sedikit demi sedikit. Lalu kita matikan mesin, kita starter lagi. Kalau masih mengaung, masih di atas, masih sekitar 2000, turunnya lama, berarti masih kebesaran lagi. Normalnya itu pada saat kita starter RPM itu naik antara 1500 sampai 2000, tapi turun dengan cepat, dengan hitungan 3 detik sampai 5 detik dia udah turun lagi ke 900 atau 1000. Itu udah normal. Pokoknya untuk setelan awal usahakan ngetesnya itu pada saat mesin masih dingin ya, starter awal itu. Ciri-cirinya settingan ESC yang pas itu di starter awal, meskipun kondisi mesin masih dingin, RPM langsung naik antara 1500 sampai 2000, tetapi turunnya cepat, hanya 3 detik sampai 5 detik dia udah turun ke 1000 RPM, ke 1200 kalau mesin dingin, 1200 lalu ke 1000, lalu kalau mesin udah panas dia stay di 800 sampai 900. Nah, itu cara setting ESC. Kalau kemudian itu kita setel tanpa beban ya kawan-kawan. Nah berikutnya untuk setelan berikutnya, coba kita kasih beban AC. Lampu utama kita nyalakan, AC kita nyalakan juga, audio juga kita nyalakan, jadi beban full. Kita lihat naik, tapi ini kondisi mesin sudah panas ya, jadi RPM waktu tambah beban mesin udah panas itu dia udah stay di 900 ya, 800 900. Kita kasih beban full, ke lampu depan nyalain, lampu besar nyalain, AC kita nyalain, sama audio kita nyalain. Kita lihat
Kalau kondisi normal RPM langsung naik ke 1200. Tapi beberapa detik kemudian dia turun ke 900. Kalau masih 900 lebih atau mendekati 1000 itu normal. Pokoknya ESC nya bekerja normal itu kalau kita kasih beban AC atau beban yang paling berat, RPM nya naik ke 1200 atau 1300, tetapi beberapa detik kemudian dia turun lagi ke kondisi ke 900 RPM. Itu normal ya. Gak ada loh. Nah, kalau RPM nya pada saat kita kasih beban lampu sama AC dia drop, artinya ESC nya bermasalah, settingannya belum pas, bisa kekecilan. Kalau ESC nya ini kekecilan, pada saat kita kasih setelannya kekecilan, pada saat kita kasih beban RPM langsung drop, bahkan bisa langsung mati mesinnya ya. Itu artinya setelan ESC nya kekecilan. Tinggal kita putar aja lagi sedikit, kita besarkan sedikit, tapi berlawanan arah jarum jam ya. Ya, panduannya sama seperti membuka baut ya. Kalau ke kanan mengencangkan, kalau ke kiri mengendorkan. Seperti itu aja panduannya untuk setelan ini. Ke kanan membesarkan, ke kiri mengecilkan. Mungkin seperti itu kawan-kawan yang dapat saya bagikan untuk setting ESC ini ya. Kemudian kalau sudah dapat settingannya, besok paginya saat mesin dingin itu dites lagi, dilihat lagi RPM-nya. Dia meraung, nah pada start awal itu meraung di atas 2000 turunnya lama, atau naik sebentar 3 detik 5 sampai dengan 5 detik dia turun lagi ke 1000, 1100 atau 1000 lah ya kalau kondisi mesin masih dingin. Kalau dia masih meraung tinggi, tinggal kita turunkan sedikit, kita kendorin sedikit saja, jangan banyak-banyak. Cuman kalau dia sudah meraung sekitar 1500 sampai 2000 RPM kemudian turun setelah 3 detik, itu udah normal, udah pas settingannya. Itu untuk settingan ESC kawan-kawan. Langkah utama setting sensor idle, kondisi mesin timor idle itu ESC, kunci utamanya ESC. Baru setelah ESC nanti kita lanjut ke TPS ya, karena langkah awalnya itu kuncinya ada di ESC. Pada saat mobil idle, artinya belum ditambah gas. Nah, kalau kaitannya dengan TPS itu adalah sensor gas. Itu untuk sinkronkan mobil kondisi mesin idle sama kondisi mesin digas, itu udah tugasnya TPS. Untuk yang berikutnya kita akan bahas TPS ya. Untuk ESC cukup sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan terkait ESC silahkan di kolom komen, dan jangan lupa di subscribe ya, untuk biar channelnya maju dan lebih semangat lagi bikin konten terkait dengan Timor. Nah, di konten berikutnya kita akan bahas kelanjutan dari setelah ESC, yaitu TPS. Kalau ESC itu fungsinya saat gunanya untuk mesin idle dan mesin ditambah beban, itu fungsinya dari ESC. Sedangkan TPS fungsinya saat mobil digas, artinya saat koin throttle body itu ngebuka, itu fungsinya dari TPS, sensor TPS. Dan itu settingannya harus sinkron dengan ESC ya. Kalau nggak sinkron dengan ESC nanti dia error, RPM nya tuh naik turun malah error, karena ECU-nya membacanya bingung, karena di saat bersamaan ESC-nya masih bekerja dan TPS-nya juga bekerja.
Nah, yang sebenar itu adalah saat ISC bekerja, TPS-nya off. Saat TPS-nya bekerja, ISC-nya on, ISC-nya off maksudnya. Jadi dia bergantian, itu baru sinkron. Cuman kalau kedua-duanya bekerja saat bersamaan jadi error. Jadi ECU-nya error membacanya. Jadilah RPM-nya ngayun, naik turun nggak karu-karuan gitu ya. Oke, lanjut di pembahasan berikutnya tentang TPS. Ini langsung kita bongkar ya TPS-nya. Mudah-mudahan ada barangnya. Nanti pas ada barangnya saya akan tunjukkan TPS. Udah lihat dulu, dadah. Dadah dulu, dadah dulu sini. Dadah. Dadah dulu. Dadah, ada yang mau dadah nggak? Ini mainan sekring nah. Sekring disusun. Ambil dari kotaknya. Ini toolbox ya kawan-kawan. Baut-baut segala macam dan kunci-kunci ada di dalam sini. Ini untuk dibawa-bawa ya. Kalau untuk yang di rumah atau di bengkel beda lagi. Ini yang khusus dibawa-bawa buat di mobil. Oke, terima kasih. Lanjut di berikutnya.